Ada Karimun dan ini harga 40 jutaan. Kita langsung coba. Di depan kita nih ada mobil sedan 60 jutaan. Di depan kita 2017 automatic transmission, pajaknya mati di bulan 5 kemarin. Ini masuk di dalam kategori C, cuman butuh di maintain lagi. Di open di harga 40 juta rupiah buat teman-teman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di D21 atau Dozo 21. Kita sekarang lagi ada di Balai Lelang Smartbit dan kita akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Teman-teman langsung aja ikutin video Dozo 21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Yuk kita langsung keliling, ada unit-unit apa aja. Oke guys, di depan kita nih ada mobil sedan 60 jutaan. Kelihatannya sih masih oke, cuman kita coba screening aja dulu ya. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Honda City 2007 yang tipenya VTEC nih, automatic transmission. Nah ini dicari-cari juga nih banyak orang, kondisinya masih oke sih kalau menurut gua ya. Ini pajak mati di bulan September 2022 guys. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Ini di open di 60.500.000. Coba kita screening ya. Nah ini di bagian eksteriornya sih masih terlihat cukup oke ya. Ini hanya kotor debu aja karena hujan dan debu ya, jadi harus dicuci steam aja. Kalau untuk di bagian cat kayaknya sudah full repaint body nih, jadi kelihatan banget nih sudah ada touch-up seperti ini. Headlamp sudah diservis jadi masih bening banget. Fog lampnya masih terkategori cukup. Velg sudah OEM Hondanya dengan kondisi ban sebenarnya masih 60%-an karena masih cukup tebal, cuman yang depan sebelah kanan sudah bocor. Bagian fender sebelah kanan dan bempernya ini agak sedikit kurang presisi. Tapi kalau kita lihat ke bagian belakangnya, nat-natnya masih oke, catnya juga masih cukup oke ya, dan masih presisi nih. Untuk di bagian belakangnya, emblem VTEC dan City-nya masih ada, muffler sudah gantian, 2 titik sensor parkir, lalu di bagian belakang sudah defogger ya. Jadi ini di bagian belakang sih masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gua. Oke, seperti apa di bagian interiornya? Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, agak sedikit kusam di bagian armrest, wajar sih. Joknya nih guys, keren, sudah trim kulit seperti ini, walaupun agak pecah-pecah tapi sudah kelihatan premium. Setir sudah menipis tapi belum ngelupas ya, dan ini seratnya masih keras. Ini adalah di layout dari dashboardnya. Lalu untuk di kondisi belakang juga masih oke sih kalau menurut gua, dan ini adalah kondisi di bagian plafon. Ya ini butuh di salon sedikit aja udah oke banget sih kalau menurut gua guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Honda City. Nah ini Honda City-nya tahun 2007 tapi yang VTEC nih guys, automatic transmission. Dan ini di open di 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Suzuki Karimun Wagon tipe GS tahun 2016 dengan pajak mati di bulan 6 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 40 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Di bagian eksteriornya nih, headlamp ini masih cukup, cuman sudah agak menguning jadi butuh diservis lagi. Fog lamp dan garnisnya masih oke, chrome ya seperti ini, dengan kondisi di bagian depan sudah ada bull bar tambahan ya. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya dengan kondisi bannya variatif ya, ada yang masih 70%, ada yang 30%. Lalu kita cek di bagian sisi-sisinya, ada beberapa baretan seperti di cangkang spion, sisanya nat-natnya masih cukup presisi sampai ke quarter belakang. Kita cek di bagian belakang, stop lamp sih masih oke, emblem masih cukup lengkap ya, Karimun Wagon R GS Suzuki Indonesia masih ada, belum ada wiper, spoiler tambahan sudah ada, polos belum ada sensor parkir di bagian belakang, stop lamp dua-duanya masih oke. Oke guys, di bagian interior sih terbilang masih cukup oke. Untuk power window-nya hanya 2, depan, kiri, dan kanan. Setir, ini kulitnya sudah agak sedikit melupas-melupas ya. Emblem Suzuki masih ada. Head unit sudah monitor double din. Di bagian tengah AC masih analog. Ya ini bagian joknya ini sudah agak kusam, harus butuh di salon kembali guys. Untuk di bagian sisi belakangnya, joknya juga kusam, harus butuh di salon. Plafon ini masih terkategori cukup. Jadi di bagian interior ya memang masih terkategori cukup sih kalau menurut gua guys. Oke nih, buat teman-teman yang nyari mobil 40 jutaan untuk pakai sendiri atau untuk harian yang irit nih. Nah ini di depan kita nih ada Suzuki Wagon R tipe GS 2016 manual transmission. Ini di open di 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke next, di depan kita nih ada Grand Max, bukan blind van tapi ini yang minibus atau yang van ya. Kita coba cek nih, 40 juta doang guys. Ini ada Grand Max 1300 cc tipe D ya, 2013. Belum tahu nih AC atau PS atau AC PS. Pajak mati di bulan 2 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, di open di 40 juta rupiah. Oke, kita screening aja di bagian eksteriornya. Kalau kita lihat headlampnya juga sudah kusam banget, warnanya silver dan agak sedikit mengusam, tapi ketolong karena silver jadi masih kelihatan cukup oke. Velg sudah alloy seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50%-an. Ada beberapa kusam kecil-kecil ya di sini dan ada beberapa baret-baretan. Terus untuk di bagian panel-panelnya sih masih cukup oke. Ini tipe D guys, bukannya ke samping nih.
Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih oke, ada baret yang sudah mengarat guys di bagian pintu sebelah kanan belakang tulangannya. Belum ada sensor parkir juga. Stop lamp yang sebelah kirinya ya ini masih oke walaupun ada sedikit retak. Oke deh, kita coba intip di bagian interiornya seperti apa guys. Oh, ini interiornya kalau begini biasanya akinya soak ya. Wah, sayang nih fan jadi blind fan karena di belakangnya nggak ada joknya sama sekali. Harusnya ini ada joknya, jadi joknya cuma di depan doang. Jadi ini kayak mobil operasional aja. Ini yang AC tapi nggak tahu nih sudah PS atau belum. Ini manual transmission, head unit double din seperti ini, dan kondisinya mesinnya masih terkategori cukup lah kalau menurut gua nih. Ini tinggal butuh di touch up lagi, cuman kekurangan di bagian interior adalah unitnya ini sayang ya nggak ada jok di bagian belakangnya, sudah hilang. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan fan, di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan 2013. Nah, di open di harga 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat, ada unit-unit menarik di Balai Lelang Smart Beat untuk event lelang berikutnya. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan mobil Calya yang Matic, di depan kita nih ada nih. Ini adalah Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2017 nih guys. Pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 85 juta rupiah. Kita screening di bagian eksteriornya. Ini warna putih dan masih bisa dipoles lagi, bisa oke ya, walaupun agak kelihatan kusam, apalagi di bagian bumper nih sudah agak menguning banget. Beda dengan fendernya. Terus di bagian headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya masih oke, velg juga masih bawaan OEM dari Toyotanya. Kondisi ban masih 60% lebih. Terus di bagian sisinya ada yang penyok kasar seperti ini nih. Nah, ini butuh di repair lagi dan ini butuh dipoles lagi. Cuma nut-nutnya masih cukup presisi guys. Ke bagian belakang, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, wiper oke, spoiler masih belum ada tambahannya lagi, emblem masih cukup lengkap nih guys. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya, agak gelap ya. Untuk transmisinya otomatis, joknya trim pabrikan masih oke banget, belum ada yang kusam banget sih kalau menurut gua. Plafon masih cukup, setir masih oke, dashboard masih oke, interior masih cukup baik kalau menurut gua guys. Oke, nih buat teman-teman yang tertarik dengan Calya, di depan kita nih ada Toyota Calya tipe G automatic transmission tahun 2017 guys, dan ini di open di 85 juta rupiah. Kalau emang masuk hitungan teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Oke guys, ini berikutnya ada mobil Kijang Innova nih yang biasa dicari-cari nih. Nggak ada grade-nya ya, kita di sini langsung cek aja, ada Innova G 2010. Dan ini automatic transmission nih guys. Ini G-nya yang 2000 cc kalau nggak salah, apa yang 2500, nanti kita cek aja. Pajak mati di bulan 3 2021. Di open di 139.500.000 G ini. G-nya G diesel apa bukan nih? Kita langsung coba cek ya. Ini kalau kita screening nih, ini ada di 4D ya, ini berarti diesel, makanya harganya 135.500 nih. Nah, kita langsung screening aja ya. Nah, untuk di bagian eksterior nih, ini ada beberapa sudah renggang, sudah kusam ya, apalagi di bagian bumper nih, dan catnya nih sudah repaint semua. Headlamp ya, kiri kanan nih sudah puder. Ini tahun 2010 wajar ya. Ini bumper juga sudah renggang. Ini cuman masih terbilang cukup presisi ya. Ini sudah ada bekas repaint semua tuh. Terus kalau dilihat di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Bagian belakangnya spoiler masih ada, wiper masih oke, stop lamp ya masih kelihatan cukup oke banget. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Ini dia emblemnya, 2500 cc G diesel ya. Kita cek di bagian interior, armrest di bagian door trim sudah kusam, automatic transmission. Nah, ini kilometer sudah pasti di atas 100 ribuan tuh, sudah retak-retak dan sudah tipis. Ini udah kendor banget nih tuh. Sayang ya, ya wajar sih sebenarnya, ini tahun 2010 juga. Head unit masih single din seperti ini. Nah, plafon kotor ya. Ini adalah Toyota Kijang Innova diesel ya, 2500 cc tipe G automatic transmission tahun 2010. Di open rencana di 139.500.000. Cek di Balai Lelang di deskripsi video gue ini. Oke guys, di depan kita ini ada Daihatsu Ayla tipe M manual transmission, dan ini masuknya kalau nggak salah masih ke 1000 cc ya. Ini tipe M nya, tipe yang hampir di bawahnya standar, masih tengah-tengah lah. Nah, ini tahun 2017. Ini pajaknya mati di bulan 6 2018 kemarin nih guys. Eksteriornya menurut gua C, interiornya C, mesin terkategori C, dan ini di open di 50 juta rupiah. Seperti apa sih unitnya, kita screening aja. Untuk di bagian eksterior seperti ini ya, grillnya belum ada chrome sama sekali, sama di bagian garnish-garnishnya belum ada, fog lamp juga belum ada nih di tipe M. Untuk di bagian headlamp agak sedikit kusam tapi masih cukup oke, bisa diservis dan masih bening lagi kalau menurut gua. Velg pastinya masih kaleng ya, dan ini tutup dopnya Toyota bukan Daihatsu. Terus untuk di bagian sisinya nih ada stiker stripping seperti ini. Catnya sih masih cukup oke, hanya saja di bagian panel pintu sebelah kanan nih pernah nabrak dan dekok seperti ini nih guys, dan baret kasar sampai ke quarter belakang dan menyebabkan bumper yang belakang sama fendernya juga kurang presisi.
Lanjut di bagian belakang tipe E polosan, belum ada spoiler, belum ada wiper, belum ada sensor parkir. Stop lamp sih masih oke, termasuk reflektor bagian pintu bagasinya ya, masih oke banget. Oke, coba kita intip interiornya seperti apa. Oke, di bagian interiornya ini untung nih warna hitam ya. Kalau nggak warna hitam dia kusam nih. Tapi ini karena warna hitam hanya ada beberapa baret-baret pemakaian aja dan ini masih nggak kelihatan kusam. Jok ini masih trim bawaan pabrikan, sayang tapi di sini banyak bolong juga nih guys karena memang karena merokok ya mungkin sebelumnya jadi joknya bolong-bolong. Terus di bagian belakang joknya kusam, banyak noda juga, harus disalon kembali. Ini sih harus di retrim sih, kayaknya nggak bisa nih, sayang banget ya. Setir ini masih ada teksturnya, jadi kayaknya odometernya masih cukup rendah. Terus kalau untuk di bagian head unit ini masih single din bawaan pabrikan, sisanya masih terkategori cukup, cuman ada sedikit kisi-kisi AC yang mendelep nih guys, jadi harus di repair. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 50 jutaan, di depan kita ini ada Daihatsu Ayla. Ini tipe M manual transmission guys, ini tahun 2017. Ini diopen di 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit ya. Yang nyari Jazz, ada nih Jazz RS di depan kita nih, 170-an ternyata. Ini adalah Jazz tipe RS 2017. Automatic transmission dengan odometer masih 9.000 teman-teman. Eksterior B, interior B, mesin B, dan ini pajak mati bulan 7 2023, harganya 170 juta. Velg masih OEM, two tone color dengan kondisi ban kurang lebih masih sekitar 70%. Odometer masih 9.000, ingat teman-teman. Wih, masih oke banget ya. Oke, di bagian sisi belakang masih oke, stop lamp masih utuh, 2 titik sensor parkir, tapi udah ada beberapa bekas repaint sedikit-sedikit sih ya. Nah, ini cuman masih oke aja. Kita cek di bagian interiornya dulu sedikit. Nah, ini adalah di bagian interior. Wih, wangi banget. Terus nih di bagian joknya gue suka juga nih, keren ya, GK5. Nih, bahannya tuh bahan-bahan pabrik, keren. Ini automatic transmission, head unitnya monitor double din, cluster meternya, dan ini layout dashboardnya nih teman-teman bisa lihat, keren banget tuh. Modern futuristik, gokil. Kalau teman-teman nyari RS, nih langsung aja nih teman-teman ke Balai Lelang SmartBit. Yuk, yang nyari GK5 nih ada Jazz RS 2017, odometer masih 9.000-an, harga 170 jutaan. Langsung ya cek di Balai Lelang yang ada di deskripsi video gue ini. Oke, di depan kita nih ada Nissan March 2011 guys. Ini manual transmission warna silver seperti ini ya, dengan kondisi pajak mati di Januari 2021 kemarin. Eksteriornya masih C katanya, interior C, mesin terkategori C, dan ini di open di 58 juta rupiah. Kita screening aja. Untuk di bagian eksterior, headlamp masih terkategori cukup, butuh diservis sedikit nih karena ada sedikit warna menguning ya. Fog lamp belum ada. Terus di bagian velg, ini masih OEM bawaan Nissan dengan kondisi ban sih masih sekitar 50%, masih cukup tebal juga dan masih cukup layak pakai. Ada beberapa yang kurang presisi di bagian bumper depan sebelah kiri, ini sayang banget, harus di repair lagi. Tapi ke belakangnya sampai ke quarter ini nat-natnya masih terbilang cukup presisi. Karena warna silver jadi nggak kelihatan kusam, butuh dicuci poles lagi biar kelihatan oke nih guys. Lanjut di bagian belakang, stop lamp masih oke. Mobil kecil seperti ini sudah defogger ya, Nissan keren banget sih memang. Terus di bagian spoiler, wiper masih ada, polosan belum ada sensor parkir di bagian belakang. Interiornya coba kita cek. Oke, di bagian interior ini agak kusam, joknya juga sudah ada yang bolong, joknya juga kusam. Nah, ini bagian dalam nih butuh di salon lagi sih, butuh dicuci lagi, cuman masih cukup wangi kalau menurut gua. Ini adalah layout dashboardnya, sayang di bagian setirnya ini sudah ngelupas kulitnya. Emblem Nissannya nih juga sudah sangat sayang ya, jadi harus diganti lagi. Ini konsol tengah dan di bagian tengahnya nih masih cukup oke. Jadi di bagian interior sih cukup termasuk masih terbilang cukup sih kalau menurut gua ya. Oke nih buat teman-teman yang nyari mobil 50 jutaan, di depan kita nih ada Nissan March 2011 manual transmission. Di open di harga 58 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang di Balai Lelang SmartBit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Cek di deskripsi ada informasi lengkapnya. Terima kasih sudah menonton. Dozo21 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.